kami di sini akan membuat konten tentang mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah. Yang kedua, ada pengertian norma-norma yang ada di masyarakat. Penjelasannya di video berikutnya. Terima kasih. Oke guys, di sini saya Putri Alifia Hermisa akan menjelaskan mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah. Karena dianggap sebagai fondasi dasar negara dan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem Indonesia. Yang pertama itu mengandung nilai-nilai dasar negara. Contohnya itu pembukaan Undang-Undang 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Perubahan terhadap pembukaan dapat mengancam keberadaan Pancasila sebagai landasan ideologis. Yang kedua, sebagai identitas dan cita-cita bangsa. Pembukaan Undang-Undang 1945 merumuskan tujuan nasional seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Mengubahnya dapat merusak arah dan cita-cita perjuangan bangsa. Yang ketiga, merupakan perjanjian leluhur bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disepakati sebagai hasil perjuangan kemerdekaan dan kesepakatan bersama pendiri bangsa. Sebagai perjanjian luhur, mengubahnya dianggap melanggar kesepakatan historis tersebut. Yang keempat, ada kedudukan konstitusional yang kuat. Pembukaan Undang-Undang 1945 dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi dan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Bahkan dalam hukum tata negara ada doktrin bahwa asas dan dasar konstitusi tidak boleh diubah atau tidak bisa diubah. Nomor 5, tidak diatur dalam prosedur pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, hanya pasal-pasal UUD yang dapat diubah melalui mekanisme tertentu. Pembukaan tidak termasuk dalam bagian yang dapat diubah, sehingga secara hukum perubahan terhadapnya tidak melalui mekanisme tertentu. Pembukaan tidak termasuk dalam bagian yang dapat diubah, sehingga secara hukum perubahan terhadapnya tidak dimungkinkan. Dengan alasan tersebut, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan tidak dapat diganggu-gugat. Mengubahnya sama saja dengan mengubah identitas dasar keberlangsungan negara. Dan saya di sini akan menyampaikan beberapa contoh. Berikut adalah contoh konkret mengapa pembukaan Undang-Undang 1945 tidak bisa diubah. Dan dampak yang bisa terjadi jika kita atau kalian melakukan hal tersebut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Isi dalam alinea Undang-Undang Dasar di alinea keempat. Dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, jika bagian ini diubah, misalnya Pancasila digantikan dengan ideologi lain seperti komunisme atau kapitalisme, maka dasar negara akan bergeser. Hal ini berpotensi memecah belah bangsa, karena Pancasila adalah ideologi pemersatu yang telah diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tujuan nasional Indonesia. Isi dalam pembukaan alinea keempat, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contohnya, jika bagian ini dihapus atau diubah atau diganti, misalnya tujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dihilangkan, maka bisa muncul kebijakan yang tidak lagi memprioritaskan perlindungan rakyat. Akibatnya, kesenjangan atau ancaman terhadap kedaulatan bangsa bisa terjadi. Yang ketiga, landasan hukum dan kedaulatan. Isi dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ada di alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Contoh,
Jika prinsip ini diubah atau dihilangkan, Indonesia bisa kehilangan dasar untuk mempertahankan kemerdekaannya di mata internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian norma yang ada di masyarakat. Norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku di masyarakat. Berikut beberapa jenis norma yang umum di masyarakat. Yang pertama itu ada norma agama. Aturan yang didasarkan pada ajaran agama tertentu, pelanggaran norma ini dianggap berdosa. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Yang kedua itu ada norma kesusilaan, pedoman tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan hati nurani. Contoh, tidak berbohong atau mencuri. Yang ketiga ada norma kesopanan, aturan yang mengatur tentang krama atau etika dalam berinteraksi. Contohnya, ada mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Yang keempat ada norma hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat mengikat dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Contohnya tidak mencuri, tidak melanggar lalu lintas. Terus yang terakhir ada norma adat, aturan yang berasal dari tradisi atau kebiasaan turun-menurun di suatu daerah. Contohnya itu upacara adat saat ada kematian atau pernikahan. Norma-norma ini penting untuk menjaga keharmonisan, menciptakan rasa aman, dan membangun kehidupan sosial yang teratur. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, semoga apa yang kami jelaskan untuk kalian semua bisa berguna ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.